Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas asinkron kita. Ini sebenarnya untuk materi kali ini tambahan saja ya. Kita ingin mengulang untuk bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau sebelumnya kita mengerjakan tabel distribusi frekuensi itu ada sedikit kekeliruan. Nah, kali ini akan kita ulangi cara membuatnya dengan cara yang lebih simpel dan juga otomatis gitu. Nah, pertama kita perlu data ya dari tugas yang sudah teman-teman kerjakan. Data yang sudah dicari kita ada 50 ya datanya. Nah, di sini juga sebagai contoh saya ada 50 data nilai mahasiswa. Dan kita memerlukan beberapa informasi untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, ini adalah beberapa informasi yang kita butuhkan dan akan kita hitung. Ya, yang pertama adalah N. N ini adalah jumlah data. Nah, kita bisa mencarinya secara otomatis yaitu dengan rumus count ya. Nah, ini kita blok semua datanya. Kemudian kita enter. Nah, di sini langsung otomatis ya ada 50 datanya. Kemudian kita akan mencari nilai minimal dan maksimal. Mungkin kalau sudah diurutkan datanya bisa terlihat ya berapa minimal dan maksimal. Namun kalau jumlah datanya banyak dan juga tidak berurutan, itu teman-teman bisa cari dengan rumus juga yaitu min dalam kurung kita blok semua datanya. Oke, kemudian di enter. Nah, nilai maksimal juga sama. Rumusnya adalah max. Kemudian kita blok seluruh datanya. Nah, oke. Nilai minimalnya adalah 50 dan maksimalnya adalah 98. Nah, sekarang kita mau mencari range atau jangkauan. Itu adalah maksimal dikurangi dengan minimal. Oke, ketemulah 48. Sedangkan untuk mencari jumlah kelas itu rumusnya adalah ini ya. K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. Nah, kita bisa langsung mencari di sini menggunakan rumus ini. N-nya kita bisa langsung cari di sini. Kemudian enter. Nah, 6,6. Kita bisa bulatkan ya. Bisa secara langsung aja itu 7 atau kalau mau lebih otomatis itu kita bisa pakai rumus juga yaitu round. Nah, round ini bisa round down atau round up. Kalau up ini kita membulatkan ke angka yang lebih dekat tapi di atasnya ya, karena ini lebih dari 6,5 berarti kita di atasnya aja, maka kita pakai round up. Kemudian numbernya adalah ini, koma 6 digitsnya kita kasih 0. Oke, akan ketemu 7. Sedangkan panjang kelas itu rumusnya adalah range dibagi dengan jumlah kelas ya, ini sama dengan range dibagi dengan jumlah kelasnya. Nah, kita juga akan bulatkan ini ya, karena ini lebih dekat ke 7 berarti kita round down kan aja, komanya juga 0. Oke, ketemu 7. Berarti kita harus membuat, kita sudah ketemu jumlah kelasnya adalah 7 dengan panjang kelas masing-masing adalah 7. Oke, kita buat di sini ada 7 kelas dan panjang kelas masing-masing 7. Nah, sebelum kita membuat distribusinya di sini, kita perlu tahu berapa batas bawah dan batas atas dari masing-masing kelas. Nah, ingat bahwa batas bawah itu adalah nilai terkecil dari suatu kelas.
sedangkan kalau batas atasnya adalah nilai terbesar. Nah, batas bawah ini, karena ini adalah kelas pertama, berarti adalah nilai minimumnya ya. Maka ini kita bisa sama dengan nilai ini. Sedangkan batas atas ini kita hitung ditambahkan dengan panjang kelas, yaitu 7 ya, sama dengan 50 ditambah panjang kelas 7. Tetapi karena kita menghitungnya dari 50 ya, bukan dari 51, maka kita perlu mengurangi dengan 1. Nah, tapi di sini ya perlu kita catat bahwa E6 ini kita harus F4, kita harus kunci dulu. Oke. Nah, ketemulah batas atasnya 56. Loh, kenapa enggak 57? Karena kita hitungnya dari 50 ya. Coba kalau kita hitung dari 50 ya. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Maka panjang kelas dengan 7 ini akan dapat di batas atas 56. Begitu pula seterusnya. Nah, batas bawah kelas kedua ini kita bisa cari juga dengan cara menambahkan batas atas kelas 1 ditambah dengan 1. Enter. Oke, nah ini kita tinggal drag ke bawah. Ini juga kita drag ke bawah. Nah, setelah itu kita bisa tahu nih, kita cari nilai dari kita satukan ini ya menjadi distribusinya di sini. Caranya pakai rumus juga, yaitu sama dengan, nah kita pilih yang ini, concatenate. Agak susah ya membacanya. Klik 2 kali. Kemudian teks satunya adalah ini, koma ya. Kasih petik 2, kemudian strip, petik 2 lagi, koma lagi, kemudian kita kasih batas atasnya. Oke, batas atasnya kita kasih di sini nilainya berarti E9. Oke, tutup kurung dan di enter. Ingat ya, batas bawahnya adalah yang ini ya, rumusnya di kolom D9, dan batas atasnya adalah di kolom E9 atau 56 ini. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan data yang teman-teman punya. Oke, sekarang sudah dapat, kita tinggal blok ke bawah. Oke, perhatikan bahwa pada kelas pertama batas bawahnya ini adalah nilai minimumnya ya. Ini kelas nilai minimumnya, sedangkan yang batas atas ini adalah nilai maksimumnya atau 98 ini. Oke, nah setelah itu baru kita bisa cari frekuensinya. Frekuensi ini juga kita bisa cari secara otomatis, yaitu kita blok dulu. Kemudian rumusnya kita tulis di sini. Ya, sama dengan frekuensi. Nah, data array-nya kita blok seluruh data. Oke, kemudian koma. Bins array-nya adalah batas atasnya. Nah, kalau sudah kita tutup, jangan langsung di enter, tapi klik Ctrl Shift Enter. Nah, langsung ketemu semua frekuensinya. Tinggal kalau mau kita cari jumlah frekuensinya, kita sum aja. Nah, dapatlah 50. Kemudian untuk mencari frekuensi lain ya, seperti kumulatif, kemudian frekuensi relatif, itu teman-teman bisa pelajarin di video saya yang sebelumnya yang sudah pernah saya share. Oke. Itu dia cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan lebih mudah dan yang pasti lebih akurat ya, karena ini
semuanya sudah otomatis. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.